Sesosok tubuh laki-laki yang sudah tidak bernyawa ditemukan di pinggir jalan. Seorang saksi mata menyebutkan bahwa laki-laki tersebut sebelumnya sedang terlibat selisih paham dengan seorang wanita berwajah cantik. Tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor yang dinaiki oleh dua orang mendekati laki-laki yang sedang berdebat ini. Sekejap kemudian bunyi senpi memberondong tubuh laki-laki tersebut sampai tumbang. Pelaku adalah seorang yang ditakuti dan mempunyai julukan boneka pencabut nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang pemuda bernama Devi terkapar tidak berdaya di pinggir jalan dengan tubuh penuh lubang akibat senpi. Pihak keluarga Devi langsung meminta pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas penghilangan nyawa yang terjadi pada Devi. Apalagi nih, menurut hasil otopsi disebutkan bahwa Devi meninggal karena penghilangan nyawa yang dilakukan secara berencana. Dari hasil otopsi terhadap tubuh Devi ditemukan ada banyak sekali luka terbuka berbentuk bulat di tubuh korban. Dan polanya sesuai dengan luka akibat senpi jarak dekat. Ketika peluru senpi dilepaskan, maka peluru akan bergerak dengan memutar. Disebabkan bagian dalam laras senpi yang memiliki alur. Tujuannya supaya nanti peluru akan bergerak dengan stabil. Ketika terkena tubuh akan ada kulit yang terkelupas di sekitar lubang luka. Gambaran ini disebut juga dengan kelim lecet. Selain itu, saat peluru lepas maka akan ada bubuk mesiu. Pada jarak dekat, bubuk mesiu akan menimbulkan jejak di tubuh korban. Inilah yang ditemukan oleh dokter forensik di tubuh korban. Dari komponen dan pola luka diketahui kalau peluru ini ditembakkan ke arah korban pada jarak dekat. Dan anehnya lagi teman-teman, tidak ada barang-barang korban yang hilang. Ini menunjukkan kalau motif dari tindakan ini adalah murni bertujuan untuk penghilangan nyawa dan bukan perampokan. Pihak yang berwenang dengan sangat berhati-hati mencoba untuk mengungkap kasus ini. Karena nih kemungkinan kasus ini melibatkan pelaku tindak kejahatan yang bergabung dalam satu komplotan. Dan komplotan ini punya reputasi yang ditakuti oleh warga kota tempat Devi tinggal. Dengan teliti dan juga penuh kewaspadaan, pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dari perempuan yang terakhir kali terlihat bersama Devi, alias kekasih Devi sendiri. Perempuan ini diketahui bernama Karen. Karen adalah seorang perempuan usianya baru 22 tahun. Dia punya ciri-ciri fisik yang sangat menarik dan wajahnya tuh sangat cantik. Dengan wajahnya yang cantik, fisiknya juga bagus, Karen cukup terkenal di lingkungan tempat tinggal Devi. Banyak banget nih orang yang bilang kalau Devi itu adalah laki-laki yang sangat beruntung karena bisa menjadikan Karen sebagai kekasihnya. Banyak orang yang menyebut bahwa Karen itu sangat cocok menjadi artis atau bahkan bintang film besar. Pihak yang berwenang mendapatkan keterangan kalau Devi dan Karen ini telah berpacaran selama beberapa bulan. Tapi berdasarkan penuturan yang didapat saat investigasi, terdapat fakta lain yang bisa menjadi salah satu dugaan. Diketahui selama mereka berpacaran, Devi sama Karen ini sering sekali berdebat. Hubungan Devi sama Karen ini ternyata tidak seindah yang dilihat oleh orang-orang. Sama sekali gak harmonis layaknya sepasang kekasih. Dan bahkan beberapa saksi itu berkata bahwa mereka tuh gak menunjukkan kemesraan seperti kekasih-kekasih lainnya. Kayaknya lebih sering bertengkar daripada mesra. Devi sama Karen mengakhiri hubungan percintaan mereka dengan cara yang bisa dikatakan tidak baik. Mereka berselisih hebat sebelum akhirnya berpisah. Dan yang memicu perselisihan mereka ini adalah masalah yang sangat rentan berhubungan dengan tindak kekerasan. Berdasarkan informasi tersebut, pihak yang berwenang langsung mengumpulkan bukti yang mengarah kepada si Karen. Mereka juga mendapatkan keterangan dari salah seorang saksi yang mengatakan dia melihat kejadian yang menimpa Devi saat itu.
Saksi tersebut berkata pada saat itu memang Devi ini kelihatan sedang adu mulut dengan Karen. Dan kata saksi ini kejadian itu sangat-sangat mengerikan. Karena saksi ini melihat Devi itu dihujani peluru oleh dua orang yang tidak dikenal. Tapi nih perempuan yang sedang bersama Devi itu enggak kelihatan takut. Memang setelah kejadian sang perempuan ini langsung berlari menjauh. Tapi dari wajahnya tuh nggak kelihatan takut, panik, kayak lari santai aja gitu. Kata saksi ini, ciri-ciri sang perempuan itu punya rambut panjang ikal warna hitam. Pihak yang berwenang kemudian langsung menelusuri rekaman CCTV di TKP. Dan terlihat jelas kalau memang perempuan tersebut adalah Karen, mantan pacarnya Devi. Awalnya Karen sama Devi itu kelihatan sedang terlibat adu mulut yang cukup sengit. Tangan mereka bergerak-gerak, wajahnya kelihatan marah. Gak lama kemudian nih datanglah dua orang pelaku yang langsung menghujani Devi dengan peluru. Setelah itu Karen tampak berlari menjauh tapi memang wajahnya kelihatan sangat tenang. Dan bahkan nih teman-teman setelah beberapa meter Karen tuh berhenti lari dan jalan santai. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Karen tuh seakan-akan yakin kalau gak ada satupun yang bisa menyakitinya setelah kejadian itu. Pihak yang berwenang juga menyadari satu keanehan lagi. Karen gak langsung melaporkan kejadian itu. Dari semua bukti sudah jelas bahwa sikap Karen ini sangat aneh. Berdasarkan kesaksian dan juga bukti-bukti yang memperkuat Karen sebagai tersangka, pihak yang berwenang langsung mendatangi tempat tinggal Karen untuk kemudian meringkusnya. Dan apa yang menjadi dugaan pihak yang berwenang akhirnya terbukti. Bahkan nih, pihak yang berwenang menemukan hal yang sangat mengejutkan ketika mereka menangkap Karen. Saat melakukan penangkapan, pihak yang berwenang menemukan ada beberapa senpi di kediamannya Karen. Senpi yang ditemukan itu digunakan Karen untuk melakukan aksi kejahatan. Dan salah satunya adalah untuk menghilangkan nyawanya Devi. Dan saat itu Karen mengaku bahwa memang dia yang merencanakan untuk kemudian menghabisi nyawanya Devi. Karen melakukan itu karena dia merasa sakit hati terhadap Devi yang sering mancing keributan selama mereka berpacaran. Tapi sebenarnya ada sebab lain yang membuat Karen begitu berambisi untuk menghabisi nyawa mantan pacarnya itu. Jadi sebelumnya Devi itu sempat minjam uang ke Karen. Dan ketika ditagih, Devi itu selalu menghindar dengan berbagai macam alasan. Dan itu membuat Karen merasa disepelekan. Dan apa yang dilakukan oleh Devi ini membuat Karen tuh akhirnya mempunyai niat untuk menghilangkan nyawanya Devi. Karen kemudian menyusun rencana untuk dapat bertemu dengan Devi. Karen mengirimkan pesan singkat untuk mengajak Devi ketemuan di satu tempat. Devi awalnya menolak, tapi entah bagaimana, mungkin kan berbagai macam rayuan dan juga ancaman, akhirnya Devi setuju untuk bertemu dengan Karen. Dan Devi sama sekali nggak menyangka bahwa pertemuan itu adalah hari terakhir di hidupnya. Devi akan meregang nyawa dengan aksi yang direncanakan oleh Karen. Jadi sebelum bertemu Devi, Karen tuh sudah menyusun rencana yang akan dia lakukan. Karen sempat menghubungi dua orang temannya untuk disuruh memberondongkan senpi ke arah Devi. Saat Karen dan Devi berdebat di pinggir jalan itu, kedua temannya datang menggunakan motor untuk menghabisi nyawanya Devi. Dan semua pernyataan ini teman-teman diungkapkan Karen pada pihak yang berwenang dengan sikap yang sangat tenang, itu sama sekali nggak ada rasa bersalah. Karen tuh sama sekali nggak kelihatan takut apalagi bersalah. Dia menceritakan semuanya dengan tenang seakan-akan dia yakin nih dia pasti bisa lolos dari hukuman entah gimana caranya. Kok bisa ya Karen ini mengaku dengan sikap yang begitu dingin dan sangat-sangat tenang. Karen yang dikenal sebagai seorang perempuan berwajah cantik dan juga berbadan menarik ternyata bisa dengan tega melakukan tindakan penghilangan nyawa secara sangat sistematis dan terencana. Dan pertanyaannya nih, siapakah Karen sebenarnya karena dia dapat melakukan tindakan sekejam itu? Ternyata setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Karen adalah seorang perempuan yang disegani oleh komplotannya karena sering melakukan tindak kejahatan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, diketahui kalau Karen ini telah melakukan tindakan kejahatan sejak dia masih berumur 18 tahun. Salah satu fakta yang didapat itu ketika Karen mulai bergabung di komplotannya, dia sering kali melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan yang dia lakukan di kota tempat tinggalnya.
Sampai satu hari pemimpin komplotannya minta Karen untuk melakukan aksi penghilangan nyawa. Dan gak disangka-sangka Karen dapat melakukan tugas tersebut yang jujur aja ya teman-teman sangat tidak bermoral tanpa rasa bersalah sedikit pun. Semuanya lancar, seakan-akan Karen itu sedang melakukan tugas yang sangat sepele. Bahkan nih katanya, saat pertama kali melenyapkan nyawa seseorang, Karen sudah tampak seperti seseorang ahli yang sangat berpengalaman dalam menghabisi nyawa manusia. Padahal itu baru pertama kalinya. Dan ini membuat pimpinan komplotannya itu sangat kagum terhadap Karen. Selanjutnya, Karen selalu diberi tugas yang berhubungan dengan penghilangan nyawa orang-orang yang menjadi musuh komplotannya. Karen ini dengan sangat rapi dapat menjalankan aksinya tanpa ketahuan. Karen juga diketahui punya reputasi akan keahliannya dalam menggunakan senpi. Dan bahkan diketahui Karen punya ketepatan yang sangat-sangat jitu ketika dia mengincar sasarannya. Karena reputasinya, Karen mendapatkan julukan The Doll atau si boneka. Julukan ini sebenarnya ia dapatkan karena dia punya wajah yang sangat cantik seperti boneka. Aksi demi aksi kejahatan yang dilakukan oleh Karen membuat pemimpin komplotannya semakin puas dan kagum. Saking kagum dan percaya pada Karen, akhirnya Karen dipercaya untuk membuat kelompok kecil di bawah naungan komplotan besarnya. Dan sudah bisa ditebak teman-teman, beberapa tindak kriminal dan tidak terpuji dilakukan oleh Karen bersama komplotannya. Hal yang dilakukan oleh Karen ini sudah jelas meresahkan dan membuat takut masyarakat sekitar. Apalagi reputasi Karen yang dikenal sebagai boneka pencabut nyawa itu sangat-sangat ditakuti. Tapi sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pada akhirnya, Karen ditangkap karena perbuatannya sebagai sang inisiator yang menghabisi nyawa Devi. Kedua orang pelaku yang menjadi eksekutornya adalah dua orang anak buah Karen yang mendapat julukan Gorda Sirkaria dan Leopold. La Gorda Sirkaria ini adalah seorang perempuan bernama Paula yang beberapa kali juga bertindak sebagai seorang pelaku penghilangan nyawa di komplotannya Karen. Kedua pelaku juga ditangkap karena memiliki peran penting dalam tindakan kejahatan yang merenggut nyawa Devi. Apa ya teman-teman yang menyebabkan seorang gadis berwajah cantik seperti Karen bisa tega melakukan tindakan kejam dan akhirnya mau ikut dalam komplotan kejahatan? Pertama-tama kalau teman-teman penasaran kira-kira tuh kejadian ini tuh ada di mana sih? Kejadian ini terjadi di negara bernama Kolombia. Komplotan tempat Karen ini bergabung adalah komplotan yang memang sangat ditakuti oleh masyarakat di Kolombia. Dengan banyaknya aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat, itu membuat Kolombia termasuk ya negara dengan angka kekerasan yang cukup tinggi. Hasil dari penangkapan Karen membuat penurunan tingkat kriminalitas secara cukup signifikan. Bahkan dengan kejadian penangkapan Karen, pihak yang berwenang semakin gencar melakukan aksi pembersihan kelompok dari komplotan lain. Kita kembali ke pertanyaan tadi, kenapa sih gadis yang berwajah cantik seperti Karen sampai bisa bergabung di komplotan penyebab kejahatan seperti itu? Menurut hasil penelusuran, hal itu terjadi karena pendidikan Karen yang tergolong rendah. Di sisi lain, Karen tuh punya keinginan untuk punya hidup yang mewah. Peranan lingkungan yang keras juga diketahui itu berpengaruh pada keputusannya Karen. Dan pada akhirnya, Karen pun memutuskan untuk bergabung di kelompok yang tidak baik ini. Padahal kalau dipikir-pikir ya teman-teman, Karen ini kan punya pesona sebagai gadis cantik. Seharusnya Karen tuh bisa loh milih karir yang lebih baik dalam kehidupan dan juga masa depannya. Kenapa sih sampai harus bergabung di komplotan kejahatan? Ternyata teman-teman, ini gara-gara penampilan Karen yang cantik tuh dianggap dia tuh seakan-akan gak mengancam dan membuat orang tuh seakan gak percaya bahwa Karen bisa melakukan hal-hal yang begitu kejam. Karen menjadikan pesonanya itu sebagai ya tameng supaya dia tuh gak tertangkap oleh pihak yang berwenang. Tapi apa yang dilakukan oleh Karen memang membuktikan teman-teman bahwa seseorang itu bisa sangat-sangat kejam walaupun dia punya penampilan yang baik. Apalagi nih di usia yang relatif masih muda, Karen ini sampai mampu loh membentuk kelompok yang ditakuti di mana dia sebagai ketua kelompoknya.
Karen merekrut perempuan seumurannya untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa seperti yang dia lakukan. Teman-teman, sebenarnya Karen tuh gak cuma cantik, dia juga cerdas. Tapi sayangnya dia menyalahgunakan kecerdasannya itu, malah dia gunakan untuk mempengaruhi banyak orang untuk masuk ke komplotannya. Tapi semua itu percuma akhirnya teman-teman, karena dia melakukan hal yang sangat buruk dan sangat melanggar hukum. Tapi bahkan saat ditangkap pun Karen masih bisa membius orang-orang yang menonton penangkapannya dengan penampilan yang menarik dan wajahnya yang memukau. Anehnya lagi, banyak orang yang kemudian malah tertarik dengan sosok Karen. Foto Karen yang muncul saat penangkapannya pun tersebar luas. Di foto itu Karen menatap tajam kamera saat seorang wartawan mengambil fotonya. Dengan tangan terborgol dan rambut itu menutupi wajah, Karen terlihat sangat-sangat mengerikan. Tapi anehnya bagi sebagian orang, Karen justru tampak lebih menarik dengan pose tersebut. Benar-benar aneh ya teman-teman. Bagaimanapun menariknya seseorang, tetap aja dia sudah melakukan hal yang melanggar hukum. Jujur, secara pribadi saya tidak bisa menyetujui hal ini. Karena tetap aja kan, apa yang Karen lakukan adalah tindakan melawan hukum. Karen memang cantik, tapi sayangnya dia licik. Bahayanya lagi, dia punya kekuatan untuk melakukan tindak kejahatan yang terorganisir. Gak terhitung berapa banyaknya nyawa yang melayang gara-gara tindakan Karen yang sangat-sangat keji. Dan begitu banyak orang yang ketakutan atas teror yang dilakukan oleh Karen. Dan gak kebayang teman-teman, begitu banyak orang yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya akibat tindak penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Karen. Dan apapun alasannya, tindakan Karen ini tetap tidak bisa dibenarkan. Teman-teman, dari kasus ini kita belajar bahwa kecantikan dan menariknya fisik seseorang itu nggak bisa menjadi pembenaran atas tindakan kejam yang mereka lakukan. Di mata hukum, setiap orang itu wajib mendapatkan sanksi atas kesalahan dan tindak kejahatan yang sudah mereka lakukan. Gak ada nih yang namanya kecantikan dapat lepas dari hukuman. Dari kasus ini kita juga belajar untuk bisa menjaga anak-anak kita dari tindakan yang berbahaya dan juga membahayakan orang lain. Saya berharap semoga tidak ada Karen lain di negara ini. Dan semoga kita selalu jauhkan dari hal-hal yang buruk. Saya ajak teman-teman untuk ayo sama-sama kita jaga keamanan di sekitar kita.